Semua tentunya di hari yang berbahagia ini masih di suasana Idul Fitri, menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Tentunya mudah-mudahan selalu keadaan sehat walafiat di tengah pandemi corona seperti ini. Perkenalkan, saya Edi Cahyono sebagai penyelenggara pelatihan budidaya lebah tanpa sengat Trigona yang nanti akan memandu jalannya pelatihan nanti bersama tim dari asosiasi. Nanti ada Bang Julmansah dari NTB, ada juga Bu Neneng dari Kerinci, ada juga nanti Pak Bambang dari Desa. Baik, Bapak Ibu sekalian, tentu kebahagiaan bagi kami penyelenggara melihat antusias yang luar biasa dari Bapak Ibu sekalian. Namun demikian, tentunya di tengah banyaknya webinar untuk diikuti. Terima kasih sekalian Bapak Ibu sekalian yang telah gabung di kanalnya Zoom KPH Lakitan. Kemudian untuk yang belum bisa gabung, belum bisa join, nanti akan di-share melalui kanal YouTube-nya KPH Lakitan. Sebelum kita mulai, ada beberapa ketentuan untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Mohon Bapak Ibu sekalian dapat menempatkan mikrofonnya di mute sehingga tidak mengganggu jalannya kegiatan. Di kesempatan waktu akan kami berikan pada saat diskusi, silakan nanti raise hand gitu. Setelahnya Bapak Ibu sekalian, untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan nanti akan diberikan di kolom chat. Silakan ketika nanti narasumber kita akan memberikan kesempatan. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, tentunya kami ucapkan terima kasih pada Bapak Kepala Dinas Kehutanan, Bapak Panji Cahyanto yang telah memberikan waktu untuk bergabung dan nanti akan memberikan arahan dan sambutan. Dan juga kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Mahani dari Urban di Tewel Bogor yang akan memberikan pelatihan selama 5-6 jam ke depan, Bapak Ibu sekalian. Kemudian terkait dengan materi pelatihan, nanti akan diberikan linknya di akhir acara oleh panitia, ataupun nanti bisa di-share melalui grup WhatsApp yang ada. Bapak Ibu sekalian, karena ini waktunya sudah pukul 09:05 waktu ini sebagian barat, tentu di bagian timur sudah jam 11 dan di tengah sudah jam 10. Selamat siang semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sebelum acara ini dilanjutkan, sebelumnya akan saya sampaikan susunan agenda kegiatan kita pada hari ini. Ya, nanti akan diawali sambutan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, kemudian nanti dilanjutkan ada 4 sesi paparan yang akan disampaikan oleh Pak Dr. Mahani dari Universitas Padjadjaran dan sekaligus owner Urban di Tewel Bogor. Terkait dengan materi ada 4, yaitu pertama mengenal dan memilih lebah tanpa sengat budidaya. Kemudian ada juga budidaya lebah tanpa sengat, jenis Tetragondula biroi. Kemudian yang ketiga, pemainan dan pembuatan propolis balok. Dan terakhir adalah teknik split yang akan menjadi yang ditanya-tanya, yang menjadi pelatihan pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali kegiatan pagi ini, marilah kita sama-sama buka dengan melafalkan basmalah. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk kita semua. Perlu saya sampaikan Pak Kadis bahwa peserta pada hari ini yang sudah registrasi melalui link yang diberikan oleh panitia kurang lebih 312 ya, 312, dan sudah registrasi kembali kurang lebih 216. Dan saat ini telah hadir bergabung dengan kanal Zoom-nya KPH Lakitan sebanyak 182 orang. Ya. Ini terdiri dari berbagai stakeholder, ada dari
akademisi, ada berbagai perguruan tinggi tersebar di Indonesia, ada UNAN, ada IPB, ada Unhas, dan lainnya. Kemudian juga ada dari ada dari KPH, ya, kemudian dari Balai Diklat, ada juga Pusdik, ada juga dari pengusaha perlembahan, ada juga petani pengelola. Jadi bervariasi. Terima kasih semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, baiklah kita mulai acara pagi hari ini. Kami persilakan Pak Kadis untuk memberikan arahan, sambutan, dan sekaligus untuk membuka acara pada pagi hari ini. Silakan Pak Kadis, Pak Panji Cahyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk yang di wilayah Indonesia bagian Barat. Selamat siang untuk yang di Indonesia wilayah bagian Timur dan Tengah. Yang saya hormati Pak Dr. Mahani selaku Direktur Urban Visual Bogor, kemudian Pak Edi Cahyono beserta seluruh tim dari UPTD Kesatuan Hutan Rakitan Bukit Cokong yang sudah menyampaikan pelatihan ini, kemudian yang saya banggakan Bapak Ibu sekalian beserta pelatihan yang berbahagia. Seperti biasa, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi ini insya Allah sampai siang nanti atau sore nanti kita masih bisa mengikuti acara kegiatan ini. Jadi ini sangat bermanfaat dan saya tidak menyangka Bapak Ibu sekalian ternyata jumlah pesertanya sampai 312 peserta. Jadi ini satu hal yang mungkin pelatihan ini sangat menarik bagi kita semua dan itu pesertanya dari Aceh sampai ke Papua kalau nggak salah. Ini ada dari Bu Desi ini dari Papua. Jadi seluruh Indonesia hadir pada acara ini. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat bahwa ternyata potensi hasil hutan bukan kayu, terutama madu ini sangat besar. Jadi hampir seluruh wilayah Indonesia ada lebah yang menghasilkan madu. Dan ini sudah dikembangkan di Sumatera Selatan khususnya. Ada beberapa UPTD KPH yang sudah mengembangkan madu, tapi ini masih madu untuk kita yang sehari-hari. Jadi ada KPH Benakat di tempatnya Bu Neneng Heleliana, ini dengan merek madu manes. Kemudian di Pak Edi Cahya juga ada madu KPH, ini sudah, kalau Bapak Ibu buka Shopee mungkin bisa dilihat, di situ ada madu KPH yang sudah dijual secara online. Juga ada beberapa KPH yang sudah mengembangkan komoditi madu ini. Cuma yang kita lihat madu-madu ini sekarang ini masih sifatnya banyak yang dari madu alam. Jadi petani pengumpul madu, kemudian dikumpulkan sama teman-teman di KPH, dibantu pengolahan, pengemasannya, dan di pemasarannya. Jadi ini, tapi ini masih artinya bahwa potensi madu ini masih cukup untuk dikembangkan secara lebih optimal lagi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, memang ini madu trigona ini memang sangat menarik karena ini ternyata di beberapa belahan dunia sudah dikembangkan. Dulu kita sering ada propolis, biang, dan sebagainya, ternyata ini salah satu dari madu trigona ini. Ini di Sumatera Selatan pernah diadakan pelatihan yang bertatap muka pada tahun kemarin, dan ternyata ini sangat menarik karena ini salah satu komoditi yang khususnya bagi teman-teman yang ada di KPH ini menjadi sesuatu yang bisa dikembangkan karena KPH punya potensi, punya wilayah yang cukup luas. Jadi ini bisa dikembangkan sebagai salah satu komoditi yang nantinya bisa mendukung untuk kemandirian KPH. Dan saya sebelumnya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Mahani dari Urban Visual Bogor yang sudah menyediakan waktu dan dari pagi sampai sore nanti untuk menularkan ilmunya. Jadi ada beberapa materi yang disebut oleh Pak Edi Cahyono bahwa mulai dari mengenal, memilih sampai praktek speed koloni, dan saya harapkan nanti di akhir pelatihan nanti semua peserta bisa mengenal dan bahkan mempraktekkan untuk pengembangan lebah trigonal ini. Jadi mungkin nanti kita silakan berlomba-lomba dari Aceh sampai Papua untuk masing-masing untuk berlomba-lomba mengembangkan madu trigonal ini, dan mungkin saya juga minta tolong ke Pak Mahani, biasanya kalau kita sudah bisa mengembangkan produk, ini mungkin nanti pemasarannya, mungkin bisa difasilitasi untuk pemasarannya, sehingga apa-apa yang dikembangkan
teman-teman di daerah ini nanti bisa dipasarkan dan bisa menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan terakhir kami juga mengucapkan ke Pak Edisro dan tim yang sudah selaku panitia pelatihan ini, yang sudah menyelenggarakan pelatihan ini, dan mudah-mudahan apa yang sudah dikerjakan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan mungkin dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka acara pelatihan budidaya lebah tanpa sengat ini saya buka secara resmi, dan saya harapkan semua peserta dapat mengikuti dari awal sampai akhir sehingga apa yang didapatkan bermanfaat bagi kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adis atas arahannya, sambutannya, dan membuka acara pada pagi hari secara resmi. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, dengan resminya pembukaan ini, maka resmi juga kegiatan pelatihan budidaya lebah tanpa sengat atau Trigona pada pagi hari ini. Selanjutnya, akan kita ikuti pemaparan dari narasumber kita, instruktur kita, Pak Dr. Mahani. Mohon untuk standby. Apakah sudah siap Pak Mahani? Siap, Pak Edi. Baik, silakan untuk menyampaikan materi pertama yang terkait dengan mengenal dan memilih lebah tanpa sengat untuk budidaya. Baiklah, akan coba saya sampaikan biodata Pak Mahani. Pak Mahani saat ini aktif sebagai dosen di Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Pajajaran Bandung, ya, menyelesaikan S1 di Fakultas Pertanian, jurusan Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga, kemudian S2 dan S3 di Institut Pertanian juga. Ya. Selain itu, menurut istilah Kemendikti, Pak Mahani adalah dosen yang ideal gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya ulang seperti sebelumnya. Jadi selain sebagai dosen, saat ini juga istilah dosen ideal digaungkan oleh Kemendikti juga bisa mengaplikasikan, sehingga selain mengajar juga akan berusaha begitu Pak Mahani ya. Kami persilakan Pak Mahani untuk paparan, kami berikan waktu untuk paparan materi pertama nih 30 menit, mungkin untuk yang diskusinya nanti menjawab pertanyaan yang masuk ke ruang chat nanti 30 menit, jadi ada keseimbangan. Jadi ada 4 materi, mungkin nanti di materi yang menarik adalah terkait dengan pembuatan propolis balok maupun nanti membuat bibit secara rapid seed yang telah diiklankan begitu. Kami persilakan Pak Dr. Mahani. Baik, terima kasih Pak Edi. Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan atas perkenannya untuk membuka pelatihan ini. Kemudian kedua, saya juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Edi Cahyono beserta tim dari KPH Lakitan yang telah memfasilitasi sebagai penyelenggara pelatihan ini. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta, Bapak Ibu sekalian, dari berbagai latar belakang, dari perguruan tinggi, dari KPH, pegiat perlebahan, kemudian pelaku usaha perlebahan, dan mungkin juga ada masyarakat umum. Saya mencoba menyampaikan materi ini, mudah-mudahan bisa diterima oleh berbagai kalangan, karena bagi saya kalau pesertanya beragam memang agak cukup sulit saya membahasakan yang bisa diterima semua kalangan. Tapi mudah-mudahan materi kali ini bisa diterima dengan baik oleh Bapak Ibu semua peserta. Ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebagai materi pertama saya akan menyampaikan secara cepat saja karena materi budidaya ini materi pertama ini sifatnya umum, dan saya sangat yakin banyak di antara Bapak Ibu semuanya yang sudah tahu apa itu lebah tanpa sengat. Ya, jadi sebetulnya kita mengembangkan lebah tanpa sengat itu merupakan pilihan yang sangat ideal
karena saat ini kita sangat menyadari bahwa kerusakan lingkungan itu sedemikian makin parah. Dan kalau kita runut bagaimana penyebab kerusakan lingkungan tersebut, salah satu penyebab utamanya adalah aktivitas ekonomi manusia, aktivitas ekonomi kita sendiri. Itu faktor penyebab utamanya. Oleh karena itu memang kita perlu mencari solusi bagaimana agar kita sebagai manusia yang hidup di atas bumi ini bisa hidup dengan melakukan aktivitas ekonomi, tetapi aktivitas ekonomi tersebut tidak merusak lingkungan. Nah, saya sangat percaya bahwa salah satu aktivitas ekonomi yang tidak merusak lingkungan, bahkan mampu memulihkan kualitas lingkungan, adalah ekonomi di sektor kehutanan, khususnya sektor perlebahan. Makin kita genjot ekonomi perlebahan, maka makin hijau bumi kita. Makin kita genjot ekonomi perlebahan, makin sejahtera manusia, dan kemudian makin sejahtera juga, makin hijau bumi kita. Jadi sebetulnya bahwa ekonomi perlebahan merupakan contoh ideal dari green economy. Nah, sedikit saya sampaikan di sini data dari Global Forest Watch, meskipun ini saya ambil mungkin 2 tahun lalu, sudah agak sedikit kelewat ya, tetapi maknanya atau substansinya masih sangat relevan dengan keadaan kita. Bahwa kita sangat menyadari bahwa tutupan lahan hutan sudah semakin menyusut. Meskipun memang di beberapa tempat laju deforestasi sudah kita bisa kendalikan, tetapi secara umum bahwa deforestasi itu masih terus berlangsung. Karena desakan dari berbagai aktivitas ekonomi kita, apakah itu untuk sektor katakanlah jasa, apakah pertambangan, industri pariwisata, kemudian pemukiman, itu terus-menerus akan mendesak area hutan. Dan produksi lebah madu dari Apis dorsata kita sangat menyadari semakin menyusut. Karena habitatnya, yaitu hutan, semakin menyusut. Nah, salah satu prospek atau jalan keluar dari keadaan ini adalah lebah tanpa sengat. Kenapa? Karena lebah tanpa sengat ini ternyata mampu hidup memanfaatkan pakan dari mulai rumput-rumputan, semak, hingga pohon tegakan tinggi. Kalau Apis dorsata itu kan harus dari tegakan tinggi saja. Sementara kalau Trigona atau lebah tanpa sengat, dari rumputan pun bisa memanfaatkannya. Sehingga tidak mesti harus dari hutan belantara. Nah, meskipun memang dulu lebah tanpa sengat ini belum dikenal, tetapi sekarang memang luar biasa sudah dibudidayakan di berbagai tempat dari Aceh sampai Papua. Nah, kemudian kaitan antara lebah tanpa sengat dan green economy ini, ketika kita menggenjot ekonomi lebah tanpa sengat, maka sudah pasti kita akan mendapatkan hasilnya berupa madu, kemudian propolis, dan polen. Nah, kalau kita bicara tentang produk lebah tanpa sengat, memang kita harus mengakui bahwa saat ini baru bisa dimanfaatkan secara maksimal dari madunya. Sementara propolis maupun bee pollen itu masih sangat terbatas pemanfaatannya. Nah, mudah-mudahan pelatihan kali ini bisa memberikan dampak besar, manfaat besar dalam upaya memaksimalkan dan mengoptimalkan pemanfaatan propolis maupun bee pollen. Nah, kemudian kaitannya dengan lingkungan, budidaya lebah tanpa sengat ini akan mendorong masyarakat untuk melakukan penghijauan. Nah, ketika mereka melakukan penghijauan karena terdorong oleh motivasi ekonomi, maka ini secara tidak langsung lingkungan kita akan semakin hijau. Ketika masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan hutan, maka masyarakat tidak akan lagi menebang hutan. Mereka masuk ke dalam hutan mengambil. Ketika mereka menginginkan pakannya meningkat, maka itu akan mendorong mereka untuk semakin masif menanam pohon di dalam hutan. Nah, tentu Bapak Ibu yang bergerak di bidang kehutanan, di bidang perlebahan, akan sangat paham begitu banyak manfaat dari
pohon dan tanaman ini. Yang jelas ketika kita menggenjot ekonomi perlebahan, dalam hal ini lebah tanpa sengat, maka berarti kita akan menggenjot ekonomi sekaligus menggenjot peningkatan kualitas lingkungan hidup kita. Karena memang lebah tanpa sengat ini karakternya, mereka memanfaatkan beragam tanaman. Sangat beragam, mulai dari rumput, perdu, sampai tegakan tinggi. Itulah yang kemudian menjadikan kenapa lebah tanpa sengat ini menjadi contoh ideal bagi penerapan green economy. Nah, kemudian berikutnya, nama-nama lebah tanpa sengat di Indonesia ini sangat beragam. Di Aceh dikenal ada linot, di Sumbar ada galo-galo, di Melayu kelulut, di Sunda ada tewel, di Jawa disebut kelanceng, di NTB misalnya ada disebut nyanteng, keledan, rentelan, kemudian di Sulawesi ada yang nyebut merang, petape, kemudian di Maluku ada Maemai Thohir. Itu semua sebutan-sebutan untuk menyebut lebah tanpa sengat. Nah, sebetulnya banyak sekali sebutan-sebutan etnis terhadap lebah tanpa sengat ini. Saya belum tahu kalau di Papua nyebutnya seperti apa. Tapi yang jelas bahwa memang masyarakat kita sebetulnya sudah lama mengenal lebah tanpa sengat ini. Namun memang pemanfaatannya baru sekarang. Nah, terkait dengan lebah tanpa sengat, ini secara berdasarkan data, hasil penelitian para peneliti biologi lebah, itu di dunia diperkirakan terdapat ada 500 spesies di dunia. Nah, kemudian di Indonesia paling tidak ada 45 spesies. Kata-katanya paling tidak at least. Sementara kalau Malaysia hanya sekitar 40. Jadi sebetulnya Indonesia memang sangat menang. Kalau kita lihat dari keragamannya, memang kita lihat Indonesia ini cukup kaya. Nah, tetapi memang kita perlu memperhatikan ketika kita mau memanfaatkan stingless bee ini, kita perlu mensinkronkan dengan tujuan pemanfaatannya tersebut. Pemanfaatan kita bisa untuk budidaya atau produksi, bisa untuk wisata, untuk konservasi, dan sebagainya. Maka kita perlu memilih stingless bee yang cocok. Ini sebagai gambaran kalau lebah bersengat di sini, yang sebelah kanan itu ukurannya lebih besar, sementara ukuran lebah sangat kecil sekali, seperti yang gambar di sebelah kanan. Nah, kemudian berdasarkan klasifikasi seperti ini, langsung saya lewat saja. Nah, kemudian keragaman lebah tanpa sengat di dunia. Sebetulnya keragaman tertinggi itu ada di Amerika Latin, khususnya di Brazil. Nah, Indonesia termasuk yang keragamannya moderat. Nah, tetapi meskipun keragamannya kalah sama Brazil, ada satu pengalaman menarik ketika kami mengikuti konferensi internasional tentang propolis. Ternyata ketika kami mempresentasikan produktivitas propolis dari lebah tanpa sengat, para pakar propolis dunia sangat terkaget-kaget. Kenapa? Karena mereka tidak menyangka ternyata lebah tanpa sengat Indonesia produktivitasnya sangat tinggi. Jadi kita memiliki beberapa spesies yang jauh lebih produktif dibandingkan spesies yang dimiliki Brazil. Sebagai contoh, kita memiliki Wallace trigona atau Genio trigona incisa yang sekali panen, propolisnya itu satu koloni 2 sampai 2,5 kilo. Bahkan kalau lama nggak dipanen misalnya, bisa sampai 3,5 kilo. Satu kali panen, satu koloni, propolisnya saja. Meskipun memang kita juga punya banyak spesies yang kecil-kecil, yang sekali panen hanya misalnya 50 gram, misalnya levet. Nah, tetapi kita memang sebetulnya punya potensi besar untuk mengembangkan stingless bee ini. Nah, jadi sangat menarik. Di Indonesia sendiri kalau kita lihat bahwa keragaman antar pulau, kekayaan keragamannya beda-beda. Misalnya,
Pulau Sumatera, kemudian Pulau Kalimantan, keragamannya moderat. Jawa Barat termasuk yang moderat. Tetapi Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi itu keragamannya lebih sedikit lagi. Nah, ini yang unik dari Sulawesi, ya. Sulawesi keragamannya sangat sedikit, hanya ada beberapa spesies. Tapi Sulawesi punya, meskipun cuma beberapa spesies, tapi spesiesnya unggul-unggul. Nah, kalau saya boleh cerita, 80% pasokan propolis kami itu memang disuplai dari Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan. Sisa 20%-nya itu dari berbagai provinsi di Indonesia. Nah, kemudian tidak seperti lebah bersengat, stingless bee ini memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, stingless bee ini tidak terlalu berbahaya bagi manusia maupun bagi hewan. Kalau kita lihat berita-berita kan bagaimana ada sejumlah orang di Indonesia meninggal gara-gara disengat apis dorsata. Di Afrika misalnya gajah ada yang meninggal karena disengat oleh apis apalah begitu, saya kurang begitu hafal namanya. Nah, kemudian stingless bee ini juga sangat bagus untuk menjaga keragaman lingkungan. Karena tadi karakternya yang mengambil pakan sangat beragam, dari mulai rumput, perdu, sampai tegakan tinggi. Nah, kemudian stingless bee juga tidak mudah kabur. Bagaimana Bapak Ibu yang sudah berinteraksi, bergelut dengan dunia perlebahan, misalnya apis cerana, apis mellifera, itu mereka sangat mudah kabur. Tetapi stingless bee tidak mudah kabur. Meskipun memang kalau kita lihat ya, stingless bee juga beragam, tergantung spesiesnya. Nah, kemudian stingless bee juga relatif tahan penyakit, tahan parasit. Meskipun memang ada kekurangannya, stingless bee ini radius terbangnya memang terbatas, hanya maksimum sekitar setengah kilo. Sementara kalau apis dorsata mungkin bisa lebih dari 2 kilo. Nah, kemudian ini gambaran jarak terbang, jangkauan terbang antara stingless bee dengan lebah bersengat. Kalau stingless bee itu optimalnya hanya 200 meter jangkauannya, radiusnya. Sementara kalau lebah bersengat, jarak terbangnya, radiusnya bisa optimalnya itu 2 kilo. Nah, kemudian berikut ini anatomi lebahnya. Saya tidak menyampaikan tentang anatominya, tapi saya sedikit menyinggung mengenai proses pembentukan madu, propolis, dan bipolen. Madu ketika dikumpulkan dari nektar tanaman, itu masuk melalui mulutnya, dicampur dengan liur tentu saja, dan kemudian disimpan di dalam perutnya. Ada yang namanya honey stomach ini. Nah, honey stomach ini tercampur dengan berbagai enzim. Nah, ketika lebah ini kembali ke sarang, maka kemudian honey stomach ini dipompakan dan kemudian nektar tadi dikeluarkan. Lama-lama akan berubah menjadi madu. Jadi, proses perubahan dari nektar menjadi madu itu secara enzimatis. Kemudian kalau untuk propolis diambil dari getah tanaman, diambil melalui mulutnya, dicampur dengan liur lebah tentunya, kemudian disimpan di kaki depan, oper kaki tengah, kemudian oper lagi kaki belakang. Nah, kalau kaki belakang kanan kiri sudah penuh, maka kemudian pembawa propolis ini, lebah ini akan kembali ke sarang. Dan kemudian propolis akan ditimbun di dalam sarang. Nah, begitu juga dengan polen. Polen diambil melalui mulutnya, dicampur dengan liur lebah, kemudian oper kaki depan, oper lagi kaki tengah, terakhir oper kaki belakang. Kalau penuh kanan kiri, baru mereka kembali ke sarang. Jadi polanya, untuk propolis dan bipolen, pengangkutannya melalui kakinya, di luar tubuh. Sementara kalau madu, proses pengangkutannya itu disimpan di dalam tubuh, yaitu di dalam perutnya. Itu perbedaan antara proses pengangkutan madu dengan bipolen dan propolis. Nah, kemudian struktur sarang secara umum di alam umumnya tidak semuanya, umumnya itu vertikal, tumbuh dari bawah ke atas. Di bagian bawah ada involucrum, di atasnya kemudian dibangun sel, brood cell atau telur. Nah, kemudian di atasnya lagi telur yang lebih tua.
Jadi proses pembuatan telur umumnya telur yang tua ini warnanya lebih terang, sementara yang warnanya lebih gelap itu lebih muda. Nah, kemudian di atas telur itu biasanya disimpan pot polen dan pot madu. Sebagai contoh misalnya ini pot polen ya, isinya ada serbuk-serbuk polennya. Kemudian pot madu di sini. Nah, kemudian antara sarang ini, apa namanya pot-pot madu ini, pot polen ini dengan dinding kayu atau dinding pohon, itu ada yang namanya dengan bitumen. Jadi bitumen ini adalah penyangga yang menghubungkan, yang mengikat dinding kayu dengan bangunan sarang. Nah, bitumen, kemudian involucrum itu isinya adalah propolis. Jadi perbedaan antara stainless steel dengan lebah bersengat itu adalah susunan bangunan sarangnya. Kalau pada lebah apis, propolis itu fungsinya adalah sebagai penambal sarang. Kalau stainless steel, propolis merupakan bangunan sarang, bangunan pembentuk sarang. Jadi dengan demikian bahwa stainless steel sebetulnya produsen terbesar dari propolis. Oleh karena itu sebetulnya sangat sayang kalau kita membudidayakan lebah tanpa sengat hanya dimanfaatkan madunya, itu sebetulnya sayang sekali. Kenapa? Karena sebetulnya yang jauh lebih bernilai dari madu ada, yaitu propolis. Nah, memang persoalannya adalah bagaimana cara mengolah propolis itu sehingga memiliki nilai ekonomi. Ini yang akan kita bahas pada pelatihan hari ini. Nah, ini ada beberapa bentuk sarang lebah atau kelulut ya, macam-macam saya tidak bisa ceritakan karena saya tidak ahli dalam taksonomi ya. Yang jelas ini ada sebelah kiri atas propolis dari damar, ini warnanya putih, kemudian keras tapi rapuh. Ada juga yang warnanya hitam, materialnya banyak tercampur dengan tanah malah ya. Nah, yang seperti yang hitam ini kami tidak menerima, biasanya riset yang suka seperti ini. Kemudian ada juga yang macam-macam lah, itu semuanya bisa kita manfaatkan. Nah, kemudian ini adalah koloni lebah tanpa sengatnya. Bagian kiri atas itu adalah telurnya, kemudian bagian kanan yang atas itu pot madunya. Bapak Ibu bisa saksikan ratunya itu ukurannya lebih besar, saya kira Bapak Ibu lebih paham tentang ini. Ya. Kemudian bagaimana strukturnya seperti dalam koloni lebah sama persis dengan lebah bersengat. Jadi di dalam koloni ada pekerja, ya. Kemudian pekerja itu umumnya perempuan, betina sorry ya. Kemudian ada ratu, kemudian ada tentara, ya. Sama persis dengan yang lebah apis. Nah kemudian ini contoh-contoh sarang lebah tanpa sengat. Yang sebelah kiri, Bapak Ibu bisa perhatikan, ini ada dari Heterotrigona itama. Kemudian yang sebelah kanan bawah itu biroi. Nah, yang sebelah atas ini saya kurang begitu paham. Ya. Nah, kemudian ini produk sarangnya ada madunya, ini pot madu di bawah ya, sebelah kiri bawah. Di atasnya pot madu ada telurnya. Kemudian bagian sebelah kanan bawah itu pot polen. Di atasnya ada campuran antara telur, kemudian ada pot madu. Nah, jadi gambarannya dalam satu sarang di dalam stainless steel atau lebah tanpa sengat itu ada 3 produk. Yang pertama adalah madu, kemudian yang kedua adalah propolis, dan yang ketiga adalah polen. Kemudian ini proporsi produk sarang lebah madu. Jadi kalau kita lihat tabel di sini, jelas bahwa lebah trigona atau tanpa sengat itu adalah penghasil pertama sebagai penghasil madu. Kemudian penghasil propolis dan penghasil polen. Tidak menghasilkan wax, meskipun beberapa spesies itu menghasilkan wax dalam jumlah sedikit. Kemudian venom maupun royal jelly juga tidak ada. Jadi produk dari lebah tanpa sengat memang hanya ada 3, yaitu madu, propolis, dan bipolen.
Nah, memang selama ini yang baru kita manfaatkan secara optimal baru madunya. Propolis dan polennya belum kita manfaatkan secara optimal. Nah, kemudian tujuan pemanfaatan lebah tanpa sengat ini beragam. Tentu terkait dengan pemilihan spesiesnya. Ada orang yang memanfaatkan lebah tanpa sengat untuk hobi. Ada juga pemanfaatannya untuk polinasi, penyerbukan. Ada juga pemanfaatannya untuk pendidikan. Ada untuk wisata, ada untuk konservasi, dan terakhir ada juga yang memanfaatkannya untuk kepentingan budidaya atau produksi. Nah, masing-masing tujuan pemanfaatan ini membutuhkan spesifikasi tertentu. Nah, sekarang konteks kita hari ini adalah pemanfaatan lebah tanpa sengat untuk produksi. Oleh karena itu, kita perlu tahu spesies apa sih yang cocok untuk produksi ini. Nah, sebagai perbandingan, ini saya ketengahkan perbandingan beberapa karakter lebah tanpa sengat yang sudah lazim dibudidayakan di Indonesia. Ada Tetragonula minangkabau, karena pertama kali ditemukan di Sumbar. Penemunya adalah Prof. Siti Salmah. Kemudian ada Murray, ada Levisep, ada Fuscobealteata, dan sebagainya. Nah, yang paling lazim dibudidayakan di Indonesia itu ada dua. Yang pertama adalah Heterotrigona itama. Ini sebarannya cukup luas, mulai dari Pulau Sumatera, Kalimantan, termasuk ada di Jawa juga. Kemudian ada yang kedua adalah Tetragonula biroi. Yang saya lingkari dengan lingkaran merah ini adalah dua spesies yang paling potensial, yang paling cocok untuk kepentingan produksi atau budidaya, yaitu Heterotrigona itama dan Tetragonula biroi. Kita lihat yang itama. Itama ini menyukai sumber pakan tinggi, produktivitas madu, propolis, dan bipolen cukup sedang, ya, mudah dibudidaya, tetapi masih cukup sulit di split. Tingkat keberhasilan split itama ini belum bisa 100%. Dan cenderung menghindari aktivitas manusia. Nah, sementara kalau Tetragonula biroi itu menyukai sumber pakan rendah dari mulai rumput-rumputan, perdu, dan sebagainya. Produktivitas madunya sedang. Madu, propolis, dan bipolennya sedang. Hampir sama dengan itama. Sekali panen satu koloni sekitar 1 kilo madunya. Nah, kemudian biroi ini sangat mudah dibudidaya dan sangat mudah di-split. Pengalaman kami 100% berhasil. Nah, satu lagi kelebihan dari biroi ini, bandel. Sangat bandel. Kita bisa membudidayakan biroi ini di hutan, di pedesaan pinggir hutan, bahkan sampai di perkotaan itu biroi bisa beradaptasi dengan sangat baik. Sementara kalau itama dibudidayakan di kota tidak bisa, pasti punah gitu. Nah, kemudian berikutnya, kalau kita ingin membudidayakan untuk kepentingan produksi, maka kita membutuhkan spesies yang memenuhi 6 syarat berikut. Yang pertama, syaratnya spesies itu produktif. Produktif artinya hasilnya tinggi. Itama hasilnya tinggi, sekali panen satu koloni sekitar 1 kilo madunya. Biroi pun sama, sekitar 1 kilo, satu kali panen. Kemudian mudah dibudidaya. Biroi, itama sangat mudah dibudidaya. Kemudian adaptif, bisa beradaptasi di berbagai tempat. Nah, di sini mulai ada perbedaan. Kalau itama hanya bisa beradaptasi di lingkungan hutan dan pedesaan, pinggir hutan, sementara kalau biroi bisa beradaptasi di perkotaan. Jadi adaptasinya biroi menang. Kemudian yang keempat harus bandel. Namanya juga harus dibudidaya. Nah, ketika syarat bandel inilah itama juga gugur. Tapi biroi masih memenuhi syarat. Nah, kemudian tahan penyakit, ya. Tahan penyakit termasuk tahan hama. Nah, biroi itu sangat tahan hama, tahan penyakit. Tapi biroi itu tidak tahan penyakit dan tidak tahan hama. Jadi kalau misalnya ada serangga lain datang ke mendekati corong, itu biroi itama cenderung mengalah. Tapi kalau biroi
ada invader mau masuk, bahkan ukurannya lebih gede, perilakunya lebih ganas, Biroi nggak takut. Diserbu itu, invader itu. Kita sendiri manusia dekat-dekat dengan corongnya itu langsung diserang oleh Biroi. Tapi kalau Itama tidak. Nah, kemudian yang terakhir harus mudah di-split. Ini kalau saya bandingkan dari berbagai spesies yang ada di Indonesia, yang paling mudah di-split adalah Biroi. Ada satu spesies yang namanya Tetragonula levisep. Itu sangat bandel. Bandelnya lebih bandel dibanding Biroi. Tetapi kemudahan splitnya kalah dengan Biroi. Jadi, berdasarkan syarat-syarat ini, maka yang memenuhi syarat sebagai bibit unggul adalah Tetragonula biroi. Dan kebetulan memang Tetragonula biroi ini berasal dari Sulawesi. Jadi, kalau untuk kepentingan budidaya atau produksi, maka saya bisa katakan bahwa Tetragonula biroi yang paling unggul. Tetapi bukan berarti spesies lain tidak cocok untuk budidaya. Banyak spesies yang bisa dibudidayakan, misalnya Itama, kemudian Thoracea dan sebagainya. Thoracea produktivitasnya lebih tinggi lagi, tapi syarat pakannya juga lebih ketat lagi. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ini saya sampaikan tentang filogeni dari lebah tanpa sengat. Nah, banyak sekali genus yang ada di dunia. Nah, tetapi kemudian kami langsung pilih Tetragonula ini, khususnya Tetragonula biroi, karena pertimbangan tadi. Jadi ketika kami di awal-awal, kami pernah menyeleksi 8 spesies. Ada Itama, biroi, levisep, kemudian Moray, Fuscobaltea, macam-macam kami pelajari, 8 spesies itu. Nah, selama 2 tahun kami pelajari, kami langsung putuskan biroi yang cocok untuk budidaya atau produksi. Nah, ini tadi sudah dibahas ya, keunggulan dari biroi tadi. Kita langsung masuk pada sumber pakan. Jadi sumber polen dan nektarnya dari bunga-bungaan, ya. Jadi kalau polen berasal dari serbuk sari, sementara kalau nektar itu biasanya dari sini, dari pangkal bunga. Jadi sebetulnya nektar adalah cairan gula. Tapi nektar ini beda dengan gula. Karena nektar ini selain mengandung gula dan air, juga mengandung sejumlah komponen fitokimia, mengandung berbagai vitamin, dan bahkan ada mengandung beberapa mineral. Meskipun mineral sangat sedikit sekali. Nah, ini tipe-tipe bunganya. Ini beberapa sumber nektar untuk lebah tanpa sengat. Ada tanaman mengkudu, ada pohon palem, kelapa, macam-macam. Nah, ini sumber polen ya, ada bunga matahari, ada putri malu dan sebagainya. Nah, kemudian ini macam-macam bentuk polen dari berbagai bunga. Langsung lewat saja. Kemudian ini sumber resin atau getah, bisa dari alpukat, bisa dari pohon mangga, bisa dari akasia, dari eukaliptus, macam-macam. Nah, kemudian berikutnya adalah budidayanya. Kalau kita berbudidaya, maka satu hal yang harus kita pahami adalah menyiapkan koloninya. Nah, memang selama ini sebetulnya sudah banyak dikembangkan teknik-teknik bagaimana mendapatkan koloni. Salah satunya adalah mendapatkan koloni dengan sistem tempel, sistem cangkok, dan sebagainya. Ini berasal dari koloni yang ada di alam, ya, disalurkan lewat pipa tertentu, dilewatkan pada box atau stup buatan kita. Lama-lama akan terisi. Ini butuh waktu sekitar 3 bulan atau 4 bulan, nanti akan terisi. Nah, tetapi memang kita harus akui secara jujur bahwa para pelaku, katakanlah, lebah tanpa sengat, banyak sekali yang di lapangan itu tidak sabar. Tidak semuanya ya, tapi ada. Yang memang ketika menemukan koloni di hutan, pohonnya kadang ditebang. Nah, ini yang kemudian lama-lama bisa sangat membahayakan ekosistem. Karena ekstraksi koloni dari alam itu bisa membuat stok koloni di alam bisa menyusut. Dan itu bisa menimbulkan kepunahan. Oleh karena itu, memang kita harus pikirkan bagaimana memproduksi bibit atau koloni ini. Yang ini kemudian dalam pelatihan hari ini kita akan sampaikan teknik split. Karena teknik split ini sangat cepat sekali. Ya.
Baik, lalu selanjutnya ini tentang budaya kulut. Jadi tadi sudah dibahas struktur sarang lebah tanpa sengat umumnya vertikal dari bawah kemudian tumbuh makin ke atas. Ya, itu juga yang kemudian mengilhami bentuk stup kami. Stupnya berbentuk vertikal. Nah, kelemahan dari lebah trigona atau tanpa sengat ini pertama sangat mudah diternakan, tidak perlu takut disengat, mudah dalam pengembangan koloni, meskipun pengembangan koloni ini mudahnya tidak tidak berlaku untuk semua spesies, hanya sebagian spesies saja. Kemudian produktivitas propolisnya sangat tinggi. Nah, ini yang memang menjadi PR kita bersama, kita harus mampu memanfaatkan propolis ini untuk memberikan nilai tambah. Kemudian tahan penyakit, tidak perlu digembala, yang aktif di mellifera mungkin merasakan betul bagaimana repotnya mengembalakan. Meskipun memang mellifera juga menjanjikan dari sisi ekonominya, karena nilainya luar biasa. Tapi di sisi lain juga merepotkan, butuh keahlian yang sangat tinggi. Gitu. Nah, kemudian tidak mengenal masa paceklik. Kalau pada lebah Apis mellifera cerana kan ada masa paceklitnya. Kalau di trigona relatif tidak mengenal itu, karena sumber pakannya sangat beragam. Ya, saya kira itu materi pertama, mengenal dan memilih lebah tanpa sengat untuk budidaya. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Edi selaku moderator. Terima kasih Pak Mahani ya telah memaparkan materi pertama terkait dengan pemilihan lebah tanpa sengat budidaya. Baik Bapak Ibu sekalian, ada beberapa catatan penting yang biasa saya rangkum. Pertama terkait dengan kenapa memilih lebah tanpa sengat ya. Ada beberapa kelebihan, kemudian ada kelemahan, dan juga terkait dengan produknya, bahwa Stingless Bee ini ada 3 produknya, madu, propolis, dan pipolen. Kemudian terkait juga dengan tujuan budidaya trigona ini, yang utama produksi. Pilih spesies yang memenuhi 6 persyaratan. Ini harus menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak hanya asal budaya trigona, tidak hanya asal Stingless Bee, tapi harus memenuhi 6 persyaratan. Setelah produktif, ya, ada bui tanaman lainnya, rata-rata 1 kilo per sekali panen ya, dapat dibudidayakan, nanti akan penyakit dan semua kriteria yang tadi harus disesuaikan dengan wilayah masing-masing. Juga terkait dengan keistimewaan biro yang terakhir tadi disampaikan Pak Mahani, ada beberapa keistimewaan yang tentunya nantinya akan lebih mudah setelah paham terkait dengan pilihan interaksi untuk membudidayakan. Baik Bapak Ibu sekalian, telah masuk di kanalnya chat panitia, akan saya coba sampaikan. Mohon nanti Pak Mahani menjawab lebih jelas dan mungkin singkat ya, langsung ke pertanyaannya, jawabannya. Pertama, ini anonim ya. Pertanyaan, apabila lokasi budidaya biroi dekat dengan pepohonan atau sekitar hutan yang koloni mengambil nektar sampai ke tanah bawah gitu ya. Yeah. Kemudian 2, ini masih terkait pertanyaan pertama ya. Mohon penjelasan tambahan pengolahan polen yang lumayan banyak ya. Itu satu Pak Manis. Yeah. Mungkin lebih singkat saja jawabannya. Baik, untuk biroi ini sebetulnya sangat bisa dibudidayakan di hutan. Tetapi memang hutannya itu perlu dipastikan tidak boleh terlalu rapat tegakan tingginya. Jadi kalau untuk budidaya biroi, hutan itu harus dipastikan banyak spot-spot yang berisi tanaman perdu atau semak. Ya, perdu dan semak, kemudian ada kombinasi dengan beberapa tegakan tinggi. Jadi tegakan tingginya tidak boleh terlalu banyak kalau untuk biroi. Tapi kalau dominannya tegakan tinggi, ya yang cocoknya Itama atau Thoracea gitu.
Jadi kalau untuk biroi harus dominan tanaman perdu dan semak. Tegakan tingginya hanya sedikit saja. Itu cocok untuk biroi. Jadi hutan pun bisa untuk budidaya biroi, tapi harus disesuaikan kondisi hutannya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian untuk pengolahan polen, mau dijawab sekarang atau nanti? Karena ada iya. pengolahan. Iya, betul. Karena nanti ada materi terkait pemanenan. Lewat saja ya. Baik, pertanyaan berikutnya ya. Kami pernah ada kegiatan lebat trigona namun tidak bertahan dan berkembang ya. Karena dominannya pakannya jambu mete, Pak Mahani ya. Mohon sarannya nih terkait dengan pengembangan pakan tersebut. Silakan. Baik. Memang lebah tanpa sengat itu seperti halnya lebah-lebah yang lain memang butuh pakan dan lingkungan tertentu. Jadi lebah tanpa sengat pun ada yang cocok untuk dataran tinggi, ada yang cocok untuk dataran rendah, ada yang bisa bertahan di perkotaan. Itu beda-beda spesies lebahnya. Nah, harus kita pastikan bahwa lebah tanpa sengat ini akan bertahan, akan berkembang kalau tersedia pakan yang disukai dalam jumlah yang melimpah. Yang kedua, lingkungannya. Suhu, kelembaban, kemudian intensitas cahaya matahari, keberadaan air itu sangat penting bagi spesies lebah. Nah, sebetulnya kalau itu tidak didukung dari sisi kecocokan tanaman pakannya tadi, ya, jadi tanaman pakannya tidak cocok, kemudian lingkungannya tidak cocok dengan spesies lebah yang masuk di dalamnya, maka sudah pasti lebah itu akan punah. Jadi perlu kita memperhatikan kecocokan antara spesies lebah dengan lingkungan termasuk jenis pakannya. Nah, jenis pakan dibahas materi kedua. Materi kedua tentang budidayanya. Oke, ya, tentang budidaya biroi. Artinya harus ada variasi atau pemenuhan kebutuhan pakan gitu ya. Kalau hanya jambu mete mungkin hanya terpenuhi dari betul. Iya, betul. Begitu. Iya. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Rahmat Hidayat, mohon penjelasan apakah bisa stainless bee ini apakah bisa dilakukan di rumah gitu kan? Yeah. Karena saat ini kondisi COVID, pengembangan kebun berkarangan dan sayur-sayuran juga dan bunga-bungaan lebih intens gitu. Silakan Pak Hani. Iya. Stainless bee itu sangat bisa dipelihara di rumah. Bahkan saya sendiri di Kota Bogor, itu kan kota ya, itu kami sudah mengembangkan namanya Kampung Lebah. Nah, kami sendiri namanya kan Urban Bee Tewel Bogor. Urban Bee kan lebah perkotaan. Itu di rumah-rumah warga di dinding rumah itu memang ditempel koloni-koloni trigona. Tetapi memang perlu kita pilih spesies yang cocok. Nah, salah satu spesies yang cocok untuk dikembangkan di rumah-rumah warga, memang salah satunya adalah biroi. Levisep juga bisa, tapi kalau levisep yang jadi pertanyaan, apakah warga mau disuruh melihara levisep di perkotaan misalnya, yang satu kotak, satu stup, hasilnya hanya 60 mili madunya. Nah, 60 mili 1 tahun. Tapi kan kalau 1 liter 3-4 bulan gitu. Kira-kira seperti itu. Mungkin menjawab pertanyaan dari Pak Rahmat. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Bapak Adi Munawar ya, tadi ya terkait dengan budidaya trigona di perkotaan. Berikutnya pertanyaan dari Pak Wito Laros ya. Apakah ada perbedaan yang signifikan tentang kualitas madu dari trigona tanpa sengat ya dibandingkan dengan lebah lain yang menyengat? Ya. Itu silakan Bapak Ani. Memang ada 3 perbedaan utama kualitas madu dari madu bersengat dengan madu lebah tanpa sengat. Ya. Kalau dari sisi rasa, sebetulnya madu dari apis lebih menang untuk masyarakat umum karena rasanya lebih manis. Ya. Tetapi lebah trigona atau tanpa sengat memiliki 3 kelebihan dibanding madu bersengat. Kelebihan pertama, madu tanpa sengat ini mengandung fitokimia yang lebih tinggi. Nah, fitokimia ini terkait dengan khasiatnya. Makanya
bagi pelaku lebah tanpa sengat itu akan merasakan bahwa pelanggan madu lebah tanpa sengat memang mengatakan khasiatnya lebih terasa. Yang kedua, madu lebah tanpa sengat ini mengandung asam glukonat yang lebih tinggi. Nah, asam glukonat ini khasiatnya dengan metabolisme tubuh manusia terkait dengan diabetes. Oleh karena itu, madu lebah tanpa sengat sangat bagus untuk terapi diabetes. Karena apa? Kandungan asam glukonatnya lebih tinggi. Fungsi asam glukonat itu pertama, bisa untuk menjaga darah tetap encer. Kan kalau darahnya orang diabetes kan kental. Nah, dengan asam glukonat jadi encer. Yang kedua, yang ketiga, kan madu tanpa sengat ini kandungan asam organiknya sangat tinggi. Jadi fitokimia lebih tinggi, asam glukonat lebih tinggi, dan yang ketiga asam organik lebih tinggi. Asam organik lebih tinggi ini memiliki manfaat. Pertama, membuat madu lebah tanpa sengat itu lebih tahan atau lebih stabil pada kadar air yang tinggi. Bapak Ibu bisa rasakan, madu lebah tanpa sengat kan umumnya encer. Tapi meskipun encer, tidak mudah bergas, tidak mudah terfermentasi. Kenapa? Karena asam organiknya tinggi. Kemudian asam organik juga memberi rasa asam. Nah, memang rasa asam ini harus kita kontrol. Terlalu asam, masyarakat kita tidak suka. Tapi sebetulnya makin tinggi asam glukonat dan makin tinggi asam organik, sebetulnya indeks glikemiknya makin rendah. Makin bagus untuk penderita diabetes. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin laku misalnya, kalau kita paham tentang madu, madu seperti apapun, asal itu madu asli, itu pelanggannya sangat banyak. Termasuk madu trigona yang sangat asam, yang bagi sebagian orang sulit untuk jualnya, itu justru sangat cocok untuk penderita diabetes. Kita bisa bilang bahwa madu trigona yang sangat asam ini, asam glukonatnya tinggi, asam organiknya tinggi, itu sangat bagus untuk diabetes, karena indeks glikemiknya luar biasa, sangat rendah. Jadi itu perbedaan mutu antara madu bersengat dan madu lebah tanpa sengat. Ya. Tetapi ya tadi sekali lagi bahwa dari sisi rasa memang umumnya masyarakat umum lebih suka dengan madu apis. Tapi bukan berarti bahwa madu apis juga tanpa khasiat. Dia banyak khasiatnya. Tapi kalau mau kita bandingkan khasiatnya lebih tinggi yang mana, ya saya akan katakan secara jujur, memang madu trigona khasiatnya lebih nendang. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Pani ya atas pertanyaan. Nah, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan lain yang terkait dengan propolis. Nanti ada sesi khusus terkait dengan produksi propolis ya Bapak Ibu sekalian. Jadi sesi pertama terkait dengan pemilihan lebah tanpa sengat untuk budidaya gitu. Yeah. Nah, itu di sesi kedua ada lebih spesifik lagi terkait benula biroi begitu ya, lebih spesifik. Yeah. Umumnya temanya adalah terkait dengan pemilihan lebah tanpa sengat untuk budidaya. Baik Bapak Ibu. Yan, lanjutkan pertanyaan. Ini masih ada waktu 10 menit lagi untuk sesi diskusi. Pertanyaan dari Pak Suroso dari DIY telah dilakukan awal ternak lebah tanpa sengat, namun kendalanya banyak yang pergi dan kosong gitu ya, karena mungkin pengaruh cuaca atau bagaimana kondisinya. Mungkin sudah menjawab juga tadi dari pertanyaan yang tadi sudah dijawab ya. Harus dipenuhi pakan dan sebagainya gitu Pak Fahmi ya. Betul, betul. Bagaimana pengadaan koloni lebah tanpa sengat untuk desa pinggiran kota yang sudah padat pemukiman ya. Meskipun masih ada sumber pakan dari berbagai jenis bunga. Ini dari lanjutan dari Pak Suwito tadi ya. Silakan, Halo. Iya ya. Apakah ya? Pak Mahani? Iya. Bisa diterima suaranya? Iya. Tadi pertanyaan terakhir apa, Pak? Oh ya, ini jadi pertanyaan sebenarnya tadi hampir sama dengan dari pertanyaan yang Pak Rahmat. Itu ya? Ya, terkait dengan pengembangan stop atau pengadaan stop koloni yang di perkotaan ya, Pak Suwito. Saya lanjut aja pertanyaan berikutnya. Bagaimana mengembangkan lebah madu trigona? Oh ya nih,
dari pemaparan belum menjelaskan kondisi lingkungan yang dibutuhkan untuk budidaya biroi. Ini masih nanti Materi kedua nanti. sesi kedua. Iya, disampaikan di kedua. Kebetulan saya sudah budidaya biroi nih. Sudah tutup ya. Ini spesifik lagi nih 6 biroi. Jadi tunda saja nanti penjelasan di sesi kedua Pak Mahani. Betul, ya. iya. Ini ada pertanyaan berikutnya. Ada beberapa KTH menjadi binaan kelompok tani dan sudah ada beberapa yang sudah panen. Hanya terkendala pada produk propolis dan bipolennya. Ini sesi nanti nih. Sesi ketiga itu. Ketiga. Baik. Ya. Ini ya. Mau menanya terkait dengan nektar. Apakah nektar dan tumbuhan bawah dengan tumbuhan pohon volumenya sama? Gitu ya. Apakah intensitas cahaya berpengaruh terhadap produksi madu? Ya. Pak Mani, silakan Pak Mani. Ya. Intensitas cahaya memang sangat berpengaruh terhadap produktivitas madu. Intensitas cahaya makin tinggi sampai pada level tertentu, itu akan bisa meningkatkan produksi nektar tanaman. Nah, ketika produksi nektar makin melimpah, maka sebetulnya peluang untuk produksi madu itu juga akan lebih tinggi. Tetapi kan yang jadi persoalan, apakah nektar yang tersedia itu bisa dikonversi menjadi madu atau tidak, itu kan persoalan lain. Misalnya, ketika nektar sudah tersedia melimpah, tapi kan misalnya tiba-tiba turun hujan, itu nektar akan tercuci, tidak bisa dimanfaatkan oleh lebah. Atau misalnya ada banyak faktor lain lah, nektar melimpah tapi juga kondisi lingkungan berangin. Ketika kondisi lingkungan berangin itu lebah tanpa sengat agak sulit itu untuk mengambil nektarnya. Nah, jadi memang sebetulnya selain intensitas cahaya nektar tinggi, ada beberapa faktor lingkungan yang perlu kita perhatikan agar menjamin proses konversi dari nektar menjadi madu. Saya kira itu, Pak. Terima kasih Pak Mani telah menjawab pertanyaan dari peserta pelatihan, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini masih ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan sesi nanti ya. Nah, ini ada masuk pertanyaan terakhir ya. Iya. Ini pertanyaan Pak Mahani nih. Untuk madu kelulut atau trigona, mungkin sudah banyak mengenal dan menjual, khususnya di daerah Kalimantan Tengah nih. Iya. Menanyakan terkait dengan propolisnya, bagaimana potensi usaha propolis ini sehingga bisa memacu semangat KTH dalam budidaya lebah telur sengat. Iya. Sebetulnya ini sudah dibahas pada pelatihan sebelumnya, Pak. Iya. Ya kan? Jadi memang Bapak, silakan. Propolis itu diolah terlebih dahulu menjadi propolis balok, ya. Setelah berubah menjadi propolis balok, maka ini baru memiliki nilai ekonomi. Bisa dijual ke industri propolis. Termasuk memang kebetulan dalam hal ini kami juga industri propolis, kami membuka kesempatan kerjasama untuk menerima propolis dari masyarakat, termasuk dari KTH. Itu bisa sangat memungkinkan untuk dikerjasamakan dengan berbagai skema nanti. Nah, nanti untuk yang skema-skema ini akan disinggung juga di materi yang ketiga tentang pembuatan propolis balok. Itu. Seperti itu. Pak Mahani, Bapak Ibu sekalian, demikian tadi sesi pertama terkait dengan pemilihan stainless steel atau lebah tanpa sengat untuk budidaya. Terima kasih untuk kita semua.